Semangat pagi yang luar biasa. Luar biasa teman-teman sekalian, hari Senin waktunya Monday Morning Motivation bertemu bersama Pak Darmadi Darmawangsa. Pak Dar, apa kabar? Luar biasa Pak David Setiawan. Luar biasa. Dan teman-teman pasti luar biasa dan saya yakin kita sudah ditunggu-tunggu nih Pak Dar. Oke. Pak Darmadi mau kita ini kupas body apa? language lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Karena body language ini adalah sesuatu yang memberikan insight kepada kita, informasi yang lebih banyak seringkali daripada apa yang keluar verbal dari penjual dan pembeli properti kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa nangkap satu dari dia punya verbal, kemudian kita bisa kawinkan lagi dengan gesture yang dia miliki, itu akan tentu membangun sebuah persepsi yang real mengenai apa sebenarnya yang dibutuhkan. Karena banyak orang Pak, mau bilang tidak aja kadang-kadang disembunyikan. Susah dibaca ya? Iya, kadang-kadang juga customer kita tuh mereka-reka cerita. Itu yang kadang-kadang kita harus tebak, apakah dia mungkin mereka-reka cerita atau dia telling the truth. Nah, kalau kita bisa dapat informasi itu dengan akurat, itu mungkin lebih bagus analisanya, sehingga kita bisa membantu dia untuk membuat sebuah keputusan yang terbaik, saya rasa seperti begitu ya. Jadi hari ini kita lagi mau ngomong topik kelanjutan sebenarnya Pak ya. How to read others' thoughts by their gestures. Jadi bagaimana itu menjadi kayak cenayang Pak. Makanya kadang-kadang orang bilang, loh kok dia bisa tahu ya apa yang saya pikir. Karena kita bisa baca. Dan ini mengenai body language itu banyak banget Pak. Kita nggak bisa cover semuanya. Namun secara umumnya kita bisa memberikan bantuan kepada Anda bahwa ada beberapa gesture-gesture yang kalau Anda pahami, Anda sudah tahu ini sesuatu yang apa yang harus Anda lakukan ketika gesture ini mereka lakukan pada Anda ya. Jadi ayo kita belajar apa yang umum saja nih ya Pak. Secara umum ya. Jadi bagaimana membaca pikiran orang begitu ya. Yang pertama ini yang paling sering kita ngeliat orang itu duduknya selonjor gitu Pak ya. Jadi kalau kita ketemu customer, apalagi di depannya ada meja gitu Pak ya. Jadi kalau terbuka sih masih mungkin nggak. Kalau ada meja itu masih nggak gitu kelihatan Pak. Tapi kalau nggak ada meja dan dia selonjor, itu kelihatan sekali Pak. Ya. Kira-kira orang yang selonjor ini biasanya Pak David umpama ketemu bos. Pak David ketemu umpama tamu yang baru, orang asing. Pak David apa mungkin ketemu orang baru atau orang yang posisinya lebih tinggi Pak David selonjor? Wah, nggak berani saya. Nggak mungkin ya. Karena kira-kira mungkin secara body language orang akan menganggap Pak David sombong nih. Kok bisa duduknya kayak nggak sopan seperti begitu kan? Nah, tapi kalau sebaliknya, kita ketemu penjual, pembeli properti, dan ketika kita lagi presentasi, dan dia duduknya secara seakan-akan tidak informal dan selonjor. Ini sebenarnya dia ingin menandakan bahwa dia itu dominan loh Pak. Nah, dia berusaha ngambil kontrol dari Anda. Jadi kalau dia duduk selonjor begini ya, dan Anda nggak mungkin duduk selonjor ikutan dia dong. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak body language itu kan kita mesti mimicking. Jadi kalau dia selonjor, kita selonjor. Lah, kita selonjor, dia malah mikir kita nih seperti dia, nantang dia gitu ya. Jadi ketika orang dalam body language selonjor ini, straddling a chair ini menunjukkan sebuah dominan body language dan mungkin juga sebuah gaya bahwa dia sombong. Ya, dia sombong. Dia sombong dalam arti apa? Mungkin dia merasa dia tahu lebih banyak dari Anda. Dia mungkin merasa bahwa Anda itu nggak qualify melayani dia. Dan mungkin nih dia lagi ngetes Anda. Kalau saya giniin kamu responnya seperti apa sih? Apa kamu tambah takut sama saya? Apa kamu tambah submisif sama saya? Mungkin Anda akan melipat kaki, Anda tambah bungkuk, tambah tunduk, matanya ke bawah. Minder. Itu yang dia mau sebenarnya. Kenapa dia mau itu? Karena dia mau dominasi. Dia akan kontrol Anda, dia akan nyuruh Anda apapun dia mau. Nah, sebagai agent profesional Anda nggak mau dibegituin. Karena Anda seorang profesional dan Anda tahu, Anda lebih tahu daripada konsumen ini. Karena Anda sudah terbukti, mungkin sudah menjual 10 properti, 20 properti. Sedangkan dia mungkin hanya jual 1-2 properti. Jadi Anda tidak boleh merasa diri Anda minder dalam orang-orang seperti begini. Dan orang-orang seperti ini banyak Pak. Entrepreneur, bos, lawyer, semua juga gayanya begitu ya. Arogan body language ya. Dan ini juga termasuk dalam kategori agresif body language. Agresif dalam arti bahwa you nggak bisa drive saya drive you begitu ya. Dan dia juga membuat sebuah posisi ada barrier Pak antara Anda dan saya. Anda dan saya kelasnya beda. Anda seorang pemasar properti, saya owner gitu. Dia berusaha menempatkan diri seperti begitu ya. Dan ini bisa mencerminkan sebuah body language yang semacam mengancam Anda. Mengancam Anda bahwa saya yang pegang kontrol, bukan Anda gitu ya. Nah, straddler ini juga kadang-kadang nih dia dalam posisi begitu, dia malah lebih gampang melempar pertanyaan-pertanyaan tajam. Ambil contoh gini ya. Dia lagi santai aja karena dia selonjor Anda tegang. Komisi kamu berapa? 3%. Ya bener aja.
Saya baru ketemu dengan beberapa agent yang komisinya 2%. Dia bisa melempar tembak. Dan dia dengan nyaman karena dia duduknya lebih santai. Dan Anda nggak nyaman karena Anda seperti siap dilemparin kayak lemparin tombak begitu sama dia ya. Jadi dan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti gini, tujuannya sebenarnya hanya satu. Dia pengen lihat Anda tuh ketika dilempar pertanyaan seperti gitu menjadi khawatir, ragu, takut kehilangan bisnis. Responnya kayak apa? Responnya itu insecure atau Anda tiba-tiba confidence-nya hilang gitu. Ya kan? Biasanya orang bilang, Anda komisi 3% ya? Wah, setahu saya kebanyakan agent yang saya kenal, komisinya 2%. Ketika dilempar seperti begini, itu akan membuat Anda tuh nggak aware, dan Anda tiba-tiba menjadi, gimana ya? Jadi lemas gitu. Ya. Apalagi Anda nggak ngerti skrip Anda pusing mau jawab apa ini orang kayak begini kan? Betul. Dan dia berharap Anda ngomong gitu, ya kalau semua 2% saya ikut aja 2%. Nah, menang dia nih Pak ya, menang dia gini ya. Sesuai yang dia mau Pak. Jadi sampai di sini saya mau katakan sebelum saya lanjutin lagi, sebenarnya ketika orang selonjor, pertanyaan saya kepada Pak David, kalau kita bisa membuat dia duduk lebih tegak, itu lebih bagus dong Pak. Kita berada pada level yang sama. Jadi mungkin ya kita bantu dia ngasih sesuatu untuk dia pegang. Jadi kalau kita duduk depannya, ya kita berusaha kasih dia sesuatu, jangan sampai nyodorin gini, sehingga dia harus berdiri dan ngambil. Dan dia dalam posisi sesuatu kan. Ini sebagai sesuatu yang awam bagi dia akan baca gitu. Dia akan pegang. Mungkin dia akan berdiri lebih tegak lagi. Nah, dengan seperti begini, dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang selevel sama dia. Ya kan ya? Ya, jadi kita berusaha membuat dia pegang sesuatu. Jadi make sure agent property kemana-mana Anda pergi ketemu customer, Anda harus bawa sesuatu. Brosur kayak mungkin ada folder di mana closing Anda punya listing Anda, ya kan? Atau mungkin jangan-jangan ada kontrak jasa pemasaran yang mungkin udah ditandatangani 3%, Anda bawa beberapa sampel begitu supaya dia bisa lihat begitu. Atau bisa Anda bawa CMA Anda. Nah, Anda ngobrolnya. Dan kalau bisa Pak, kalau Bapak udah tahu orang itu selonjor ketika berhadapan dengan Anda ganti posisi duduk bersampingan dengan dia. Dengan begitu dia nggak bisa selonjor dengan Anda. Jadi dan ketika dia tahu Anda melakukan itu, sadar nggak sadar dia pikir Anda menempatkan diri Anda sebagai partner, mau bantu dia, bukan orang suruhan di depan. Nah, ini juga kita harus perhatikan baik-baik. Setuju. Ini hanya bisa dia lakukan ketika dia dalam posisi duduk. Jadi kalau Anda bisa, tanda kutip, memaksa klien Anda dalam posisi berdiri, ini Anda akan lebih aman lagi. Jadi, nah di sini Anda lihat kan ya, banyak hal yang kadang-kadang orang lain melakukan hal itu kepada kita dan kita nggak sadar. Nah, itu yang kita harus protect diri kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti gini ya. Menarik sekali. Iya. Nah, berikutnya nih ya. Yang kedua. Yang kedua ini namanya picking imaginary lint ya. Ini semacam orang tuh kalau ngobrol itu dia tangannya either dia gosok-gosok atau dia garuk-garuk atau kadang-kadang kalau baju itu dia pegang-pegang kayak gini ya. Nah, mungkin Anda pernah lihat orang-orang seperti itu, tapi Anda mungkin tidak tahu apa yang di pikiran orang ini. Basically, awalnya orang-orang yang suka pegang-pegang kayak begini, ya biasanya dalam posisi begini, kepalanya tuh, matanya dia agak ke bawah, kepalanya agak ke bawah sambil ngelihat ke arah yang lain. Nah, kalau Anda sudah lihat seperti begitu, itu adalah sebuah signal di mana dia nggak setuju dengan apa yang Anda bicarakan. Jadi Anda harus hati-hati, Anda jangan terus nyerocos gitu. Anda mungkin lebih baik pause, kemudian nanya, Pak, dari yang tadi saya ceritakan, apakah ada yang Bapak mau tanyakan? Apakah ada hal yang mungkin Bapak mau penjelasan lebih lanjut? Itu tuh bagus tuh, Pak. Nah, saya yakin ketika Anda nanya seperti itu, mungkin suddenly secara refleks dia nggak sadar, dia akan lepasin. Karena dia lagi mikir gitu ya, dia lagi mikir, dia akan mau nanya gitu ya. Jadi, atau Pak, ketika dia pegang begini, dia ada sesuatu yang dia nggak suka apa yang Anda ceritakan. Dia nggak setuju atau dia nggak suka apa yang Anda ceritakan ya. Dan dia punya opini yang dia tidak bisa sampaikan. Ya kadang-kadang customer kita ada juga yang nggak bisa ya terlalu verbal, yang harus ngomong apa adanya ya. Kadang-kadang nggak enak dan dia kadang-kadang pikir waktunya nggak tepat. Dan akibatnya dalam proses berpikiran seperti begitu ya dia protect dirinya seperti begini ya. Jadi ini juga yang saya tadi katakan, ini adalah opini yang berbeda dengan Anda sehingga dia melakukan itu. Mungkin dia nggak suka dengan Anda ya, dan mungkin dia merasa kediamannya dia ini sebenarnya to avoid eye contact itu artinya dia mungkin sudah tidak mau ada komitmen dengan Anda. Sebenarnya dia udah pengen ngusir Anda sebenarnya. Dia pengen udah nggak tertarik dengan Anda gitu ya. Jadi cepat-cepat selesai. Ya, jadi sebenarnya ini dia mungkin nangkap, dia adalah orang auditori. Jadi ketika dia begini nih, dia berpikir dengan telinga ya. Kalau Anda mau lihat orang auditori ya, dia seringkali ketika Anda ngomong kepalanya dia agak miringin gitu.
Itu orang auditori ya. Kebiasaan orang auditori. Karena orang auditori itu selalu berpikiran setiap kata demi kata yang keluar dari mulut Anda, itu dia harus tahu dalam bentuk intonasinya seperti apa, sehingga dia bisa tahu apakah arti dari kalimat yang Anda. Karena kalimat kita kan, kalau kalimat datar seperti Anda kirim WhatsApp itu kan kalimat datar. Karena orang kirim Anda WhatsApp, Anda nggak tahu dia marah, dia ketawa atau apa gitu. Betul. Nah, orang auditori itu dia sangat peka dengan apa yang Anda katakan. Dia sangat mau menangkap apakah apa Anda katakan itu benar atau salah, apakah Anda confidence atau nggak confidence ya. Jadi ini adalah tipikal orang yang sebenarnya ingin menyampaikan perasaannya melalui cara pendengarannya dia. Wow. Iya. Jadi kalau ketemu orang, Pak, jadi ketika ketemu orang begini, nggak suka, sebenarnya langkah gitu ya? pertama adalah stop dulu Anda ngomong. Jangan diterusin. Clarify dulu nih. Pak, apakah apa yang saya tadi presentasikan ada yang Bapak mau nanya? Ini supaya distract tadi ya? Distract. Atau kedua, apakah Bapak setuju apa yang saya sampaikan tadi, atau mungkin Bapak punya opini yang berbeda? Nah, dengan begitu dia kan melihat Anda berarti, oh orang ini memberikan saya kesempatan nih. Karena ketika Anda diam, manusia begini, kalau saya ngomong terus ya, kemudian saya nanya, saya diam, pasti kamu jawab. Nggak mungkin kamu juga ikutan diam dengan saya. Jadi ini mungkin saatnya di mana Anda merasa Anda terlalu dominan, Anda terlalu agresif. It's time for you untuk slowing down, ngarahin lagi, mau arahnya mau kemana nih orang nih, ya kan? Apakah Bapak ada sebuah keperluan mendadak? Kita bisa nanya gitu. Lebih baik kita jangan ngomong sama orang yang sudah tidak tertarik dengan kita, nggak usah kita paksain. Ya, Pak David pernah beli barang nggak Pak? Udah nggak tertarik, dikejar-kejar lagi sama salesnya. Males Pak. Males, akhirnya kita punya negative thinking terhadap orang ini, kok orang ini kayak begitu gitu ya. Nah, itu satu ya. Oke. Nah, ya semoga itu bisa membantu ya. Mantap. Iya. Berikutnya apa mengenai posisi kepala nih Pak. Posisi kepala. Ya, posisi kepala ini penting sekali ya. Nah, bersyukur kalau Anda bisa bertemu dengan lawan bicara Anda yang posisi kepalanya itu tegak lurus ke tempat Anda 90 derajat, lihat mata ke mata Anda gitu ya. Mungkin 180 derajat maksud saya ya, supaya dia bisa merasa dia menghargai Anda, dia sikapnya positif dan dia berusaha menangkap informasi yang apapun yang Anda berikan kepada dia. Nah, dan kadang-kadang ketika Anda ngobrol ya, Anda harus make sure gitu ya. Anda harus tangkap kadang-kadang dia punya gerakan kepala ya. Jadi kalau saya ngomong Pak David nih, saya ngobrol dan selama saya ngobrol 1-2 menit, Pak David tuh nggak ngangguk. Itu berarti hati-hati saya. Something wrong. Iya, something wrong. Karena pada dasarnya manusia itu ketika menangkap informasi yang diberikan lawan bicara, dia kalau setuju dia akan ngangguk. Kalau nggak setuju, kadang-kadang matanya akan begini nih ya. Matanya akan berpikir, matanya akan ke kanan gitu ya. Nanti kita bahas. Iya, nanti kita akan bahas ya. Dia akan nggak setuju dengan Anda, dia matanya gitu ya. Jadi kepala yang melihat ke Anda itu adalah sesuatu yang sangat baik ya. Nah, yang kedua lagi, ini posisi yang lain lagi ya. Ketika kepalanya dimiringkan. Nah, ini bagus sekali. Kalau Anda sudah ngobrol dengan orang dan orang mulai memiringkan kepalanya, itu artinya dia mulai berpikir. Dia mulai mencerna apa yang ngomong dan dia tertarik apa yang Anda katakan gitu ya. Jadi kalau ada customer seperti gitu, ini Anda siap-siap bagus nih ya. Anda kayak kadang-kadang dia udah berpikir, artinya orang ini sejalan dengan apa yang Anda katakan. Mungkin ada saatnya juga Anda stop dan nanya balik. Pak, menurut Bapak apakah langkah tersebut cocok dengan pemasaran properti Bapak? Nah, biasanya dia akan sambut dengan iya. Nah, kalau ini Anda terusin lagi gitu ya. Atau kalau bisa Anda tambahkan, Pak, kalau ada sesuatu yang mungkin Bapak mau nanyakan, stop saya aja Pak, silakan nanya. Jadi Anda memberikan dia ruang untuk bergerak. Jadi interested position ini udah nggak usah saya cover lebih baik, karena menurut saya ini sudah bagus nih ya. Kalau orang signal sudah positif nih Pak. Signal positif, dia tilted itu artinya dia sudah agree dengan Anda ya. Ya. Nah, ada pula kadang-kadang ya orang yang tidak setuju dengan kita punya opini, ya kan? Jadi kalau kita ketemu dengan orang dan dia sudah mulai menutup dirinya nih Pak ya. Ya, ini bukan karena kedinginan, tapi kalau kedinginan juga begini loh Pak ya. Jadi ya make sure Anda juga jangan salah nangkep gitu ya. Kalau udah kedinginan ya dia begini ya. Tapi kalau orang sebenarnya begini, ini sebenarnya orang yang cukup defensif gitu ya. Orang yang mungkin tidak begitu setuju dengan Anda. Apalagi ketika dia begini, matanya lihat ke bawah. Sebenarnya nganggap remeh Anda juga gitu. Dia nggak mau terlibat dari conversation yang lebih lanjut. Dia mungkin nganggap remeh Anda dan mungkin dia nggak suka Anda. Ya, singkat cerita ya. Jadi ini sebenarnya signal cukup negatif ya, dan kadang-kadang judgmental. Jadi dia tahu dia suka atau nggak suka dengan Anda gitu ya. Jadi ini di position seringkali juga professional speaker ya sering lakukan ketika mereka punya audience participation ketika dia address. Ini kadang-kadang orang yang seperti begini juga pengen supaya punya power gitu ya. Dia punya power bahwa Anda mesti terima apa yang saya katakan ya. Ya, jadi kalau
kalau Anda kebanyakan nih, kalau Anda sebagai pembicara saya tadi katakan, kemudian audiens Anda nih, biasanya awal gitu ya. Kalau Anda tidak menyapa audiens Anda di awal, semua skeptis lihat Anda. Karena manusia itu selalu mempunyai perception, Pak. Yes. Siapa nih pembicara? Orang terkenal atau nggak terkenal gitu ya. Begitu Anda bukan sebagai pelaku bisnis, dia udah put tanda tanya. Dan biasanya dia akan lipat tangan. Nah, makanya saya beritahu kepada teman-teman, ambil contoh pembicara ataupun Anda sebagai seorang sales. Ada baiknya Anda perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Cairkan suasana dulu ya. Nah, seperti kayak begini ya, biasanya orang ice breaking lah. Setelah itu lebih gampang untuk menghadapi orang-orang seperti begini. Jadi kita cover ulang lagi apa yang tadi kita bahas Pak David ya. Pertama tadi duduk selonjor ya. Jadi ketika Anda berhadapan dengan orang duduk selonjor, satu, paling gampang, kalau bisa Anda bertemu orang jangan dalam posisi duduk, lebih baik posisi berdiri ya. Kedua, kalau dia selonjor, Anda mesti berikan dia sesuatu supaya balikin dia posisinya tegak. Distract ya. Distract ya. Dan ketika dia duduk selonjor, Anda harus kasih tahu bahwa Anda itu credible. Jadi mungkin Anda bisa cerita siapa diri Anda supaya dia juga mampu mengerti ya. Kemudian kita tadi juga cerita mengenai orang yang kadang-kadang mainin bajunya dia dan pegang-pegang sini ya. Ya artinya itu menandakan ketidaksetujuan dia dan Anda harus memberikan dia waktu dan bertanya kepada dia supaya membuat dia tuh santai terhadap Anda ya. Dan yang ketiga kita bahas mengenai posisi kepala ya. Di mana posisi kepala yang ke bawah itu artinya dia tidak setuju dengan Anda, dia look down dengan Anda ya. Posisi yang ke depan itu artinya dia agree dengan Anda. Saya rasa dengan 3 hal yang baru ini semoga Anda bisa mengaplikasikannya ketika Anda bertemu dengan klien-klien Anda. Mantap sekali Pak Darmadi. So teman-teman sekalian jangan lupa klik like, subscribe dan juga follow kita punya sosial media tentunya. So stay tuned in Monday Morning Motivation.